Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah rahimakumullah, kita kemarin sudah sampai kepada pengepungan benteng Khaybar yang kelima, yaitu Qal'atun Nizar. Qal'atun Nizar atau benteng Nizar ini benteng yang paling kuat di antara puluhan benteng di Khaybar. Sehingga orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa pasukan muslimin tidak akan bisa atau tidak akan mampu untuk menembus benteng Nizar ini. Oleh sebab itu, para anak-anak, kemudian wanita, orang tua itu ditaruh di benteng ini. Sebab apa? Sebab mereka yakin bahwa benteng ini adalah benteng yang paling kokoh dan kaum muslimin tidak akan mampu menembusnya. Namun apa yang terjadi para jamaah rahimakumullah? Ternyata pasukan muslimin kemudian mengambil alat untuk menjebol benteng. Apa kemarin namanya, Pak? Ketepil besar. Ketepil besar. Kalau jenengan pernah lihat film-film kolosal ya, perang zaman dulu itu menggunakan ketepil besar itu yang disebut dengan manjaniq. Buatan siapa kemarin? Buatan Yahudi. Jadi senjata makan tuan. Senjata yang didapatkan di benteng yang kedua, yaitu manjanik dan dababah namanya. Maka dengan alat inilah Qal'atun Nizar ini kemudian bisa dijebol. Maka pasukan muslimin kemudian masuk lewat tempat yang sudah jebol. Akhirnya mereka bisa masuk dan terjadilah perang. Dan kira-kira siapa yang menang, Pak? Kaum muslimin. Kaum muslimin menang. Sehingga sebagian mereka tertawan dan sebagian mereka lari ke benteng berikutnya. Nah, di antara tawanan itu, tadi kan saya sampaikan bahwa di benteng tersebut terdapat wanita, anak-anak dan orang tua yang sudah tidak bisa perang. Maka termasuk yang ditawan adalah wanita dan anak-anak. Tetapi jangan dibayangkan seperti film-film juga, Pak. Tawanan di Islam itu diperlakukan dengan baik. Minumnya, makannya dicukupi. Bahkan kalau dulu ada perang Badar itu tawanannya itu ada sebagian yang makanannya itu lebih baik daripada yang nawan. Sebab apa? Yang ditawan ini adalah orang bangsawan, biasa makan enak. Sementara yang nawan waktu itu masih awal-awal hijrah itu masih kondisi kekurangan. Akhirnya supaya tawanan ini terjaga dengan baik, maka makanannya lebih baik daripada yang nawan. Itu yang terjadi tawanan di kaum muslimin. Jadi bukan direndahkan kemudian disiksa, bukan. Nah, Qal'atun Nizar ini adalah benteng terkuat. Sehingga kemudian benteng-benteng besar berikutnya, ada 3 benteng lagi, itu nanti dapat ditaklukkan dengan mudah. Bahkan hampir tidak ada peperangan. Maka setelah selesai perang, apa yang biasanya dilakukan? Ada ghanimah. Napa ghanimah, Pak? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Itu kemudian dibagi-bagi kepada
orang-orang atau sahabat yang ikut perang. Lalu kemudian barangkali ada non-muslim yang bertanya kepada jenengan. Katanya orang Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, kok kalau perang terus kemudian hartanya kok dirampas, kok enggak dikembalikan? Kira-kira jawabannya seperti apa, Pak? Nah, contoh ngeten. Ada seorang begal. Kemudian jenengan dicegat. Terus duel. Duel ternyata begalnya kalah. Nah, begal ini bawa golok. Setelah kalah, begal ini minta maaf. Terus jenengan maafkan. Kira-kira nggih. Goloke wau jenengan pendet napa wis sampean pek go mulih maneh? Kira-kira ya napa? Diambil, Pak. Sebab apa? Nanti bisa-bisa dibuat begal lagi. Nah, kira-kira ngoten. Maka perang itu kemudian ketika kaum muslimin menang, walaupun dimaafkan, itu ya hartanya dirampas. Sebab kalau enggak dirampas, itu nanti digunakan biaya untuk memerangi kaum muslimin lagi, sehingga kemudian harus dirampas. Nah, di Khaybar ini kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, baik itu berupa makanan atau ternak atau barang berharga sekaligus tanah, banyak sekali. Sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, sebelumnya kami tidak pernah kenyang, tetapi setelah penaklukan Khaybar itu kemudian kami bisa merasakan kenyang atas kurma Khaybar. Sayyidatina Aisyah juga demikian. Orang-orang Madinah itu sebelumnya nggak pernah merasakan kenyang itu. Sebab makannya diirit untuk besok. Tetapi setelah penaklukan Khaybar, maka kemudian orang-orang Madinah itu menjadi kenyang. Berarti banyak sekali. Nah, para jamaah rahimakumullah, di antara tawanan itu ada seorang wanita, yaitu putri dari pemimpin orang-orang Yahudi, Huyai bin Akhtab. Nah, Huyai bin Akhtab ini Yahudi yang sudah dieksekusi ketika terjadi perang Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab. Kemudian putri ini, seorang wanita ini juga istri dari seorang pembesar Yahudi juga, yaitu Kinanah bin Abi Huqaik. Dan dia terbunuh di perang Khaybar ini. Siapa kira-kira, Pak? Yang ini nanti akan menjadi istri daripada Nabi kita. Sinten kira-kira? Istri Nabi dari orang Yahudi itu? Sinten? Sofiyah. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah. Jadi setelah kaum muslimin dibagi-bagikan harta rampasan itu, termasuk tawanan itu, ini tanggung jawabnya siapa, ini siapa. Kemudian Sofiyah ini menjadi tanggung jawab atau diberikan kepada sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi. Namun setelah Dihyah ini tahu bahwa yang menjadi tawanannya adalah putri daripada pembesar Yahudi sekaligus istri dari pembesar Yahudi, maka kemudian Dihyah ini merasa sungkan. Saya ini orang biasa, yang berhak menawan bangsawan ya bangsawan, yang berhak menawan pemimpin ya seharusnya pemimpin. Maka kemudian Dihyah ini kemudian datang kembali kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, dia ini adalah Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, sekaligus istri daripada Kinanah bin Abi Huqaik. Keduanya adalah pembesar Yahudi. Maka aku kembalikan kepada engkau ya Rasulullah
Sungguh saya sungkan, segan. Itu yang disampaikan oleh Dihya. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika Nabi melihat Sofia, kemudian beliau mengatakan, wahai Sofia, jika kamu masuk Islam, maka akan saya bebaskan. Sofia ini langsung syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang hadir kaget. Sebab apa? Orang Yahudi itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu sangat susah sekali menerima Islam. Susah sekali untuk meninggalkan agamanya. Mereka kekeh dengan agamanya. Tapi ini, Sofia ini kok tidak begitu? Tanpa ragu langsung bersyahadat. Nah, ternyata Sofia ini dulu pada waktu masih kecil, kira-kira umur 8-9 tahun, itu kemudian Sofia ini melihat ayahnya, kemudian kakeknya, pamannya, dan pembesar-pembesar yang lainnya sedang kumpul, dan mereka mengatakan yang datang itu memang benar-benar Muhammad Nabi ya, yang datang ke Yasrib atau ke Madinah itu di awal-awal hijrah ya, benar, yaitu Muhammad Nabi itu yang tertulis di kitab kita. Sampai yakin bahwa itu seorang Nabi? Iya, yakin saya. Itu yang dikatakan oleh mereka. Yang datang itu adalah Khatamul Anbiya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka yakin bahwa yang datang adalah Nabi, mereka kemudian saling memegang tangan dan mereka bersumpah, kami atau kita ini yakin bahwa Muhammad itu adalah Nabi, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tetapi karena kami yakin bahwa itu adalah Rasulullah, maka kami akan melawan dia sampai mati. Ini orang Yahudi nih, nemen nih. Yakin, tetapi kemudian kami akan melawannya sampai mati. Sebab apa? Sebab Nabi kita Muhammad tidak berasal dari Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Maka nabi-nabi sebelumnya, yang terakhir Nabi Isa itu semuanya dari orang-orang Yahudi, atau semuanya dari keturunan Ishak, Nabi Ishak. Tetapi Nabi kita Muhammad itu keturunan daripada Nabi Ismail. Jadi keturunan Nabi Ibrahim yang ke-30. Itu Nabi kita Muhammad. Nah, para jamaah rahimakumullah, dan itu semuanya dilihat oleh Sofia, dan akhirnya kemudian Sofia ini mengatakan, lah kok yakin tapi dimusuhi dalam hati. Ini masih anak kecil, ini masih umur 9 atau 8 atau 9 tahunan. Sofia ini kok aneh ya, yakin tapi dimusuhi sampai mati. Dan ini tertanam mulai kecil sampai nanti besar, sampai menghadap Nabi ini. Nah, kemudian setelah Sofia ini dewasa, kemudian nikah dengan Kinanah bin Abi Huqaiq. Nah, suatu saat Sofia ini bermimpi. Kemudian mimpi itu diceritakan kepada suaminya. Apa mimpinya itu? Sofia ini melihat bulan purnama yang begitu indah, kemudian jatuh di pangkuannya. Maka di pagi harinya Sofia mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, tadi malam saya bermimpi melihat bulan purnama yang begitu indah, dan bulan purnama itu kemudian jatuh di pangkuanku. Tidak disangka kemudian Sofia ini ditampar, tamparannya keras Pak, plak, yang tanpa tahu dia masalahnya. Saya cerita mimpi kok tiba-tiba ditampar. Apa yang dikatakan oleh suaminya? Suaminya mengatakan, rupanya kamu berharap menjadi istri daripada orang yang mengaku nabi dari Mekah itu.
Itulah jawaban dari suaminya, Kinanah bin Abi Huqaiq. Sofia bingung, maksudnya apa? Dia tidak tahu sebenarnya. Mimpinya itu apa tidak tahu. Tetapi kemudian arti mimpi itu dijawab oleh suaminya dengan mengatakan, rupanya kamu berharap menjadi istri daripada orang yang ngaku nabi dari Mekah itu. Mustahil, kata suaminya. Nah, para jamaah rahimakumullah, itulah yang disampaikan oleh Sofia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan isyarat inilah Nabi kemudian menangkap bahwa itu adalah perintah dari Allah untuk menikahi Sofia. Dan Nabi paham betul bahwa yang dimaksud bulan purnama yang indah itu adalah beliau. Jadi Nabi itu diibaratkan bulan purnama, asyraqal badru alaina dan seterusnya itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah itu kemudian Sofia dinikahi Nabi. Istri yang keberapa? Ibu-ibu? Ketujuh. Luar biasa Pak Edi. Luar biasa nggih. Kok eling ae. Istri yang ketujuh nggih. Tetapi ada yang sudah wafat nggih. Dari 7 itu sudah ada yang wafat. Sayyidatina Khadijah, kemudian Zainab binti Khuzaimah juga sudah wafat. Istri yang ketujuh ini saya sebutkan satu-satu. Sayyidatina Khadijah, kemudian Saudah binti Jam'ah, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, kemudian anaknya Umar, Hafsah, kemudian Zainab binti Khuzaimah, kemudian Zainab binti Jahash, kemudian Sofia binti Huyai bin Akhtab. Nah, yang namanya wanita itu Pak, itu pasti cemburu. Di antara istri Nabi pun demikian, pasti cemburu, dan itu wajar. Jadi kalau ada orang yang istrinya 2, 3 atau 4, itu pasti ada cemburu. Jangan ndak napa niki, kok apik ngono ya kok enggak punya cemburu, ndak. Pasti punya cemburu. Ya itu wajar wanita. Termasuk istri-istri Nabi. Nah, suatu ketika pernah ini, ketika Sofia sudah menjadi istri Nabi, Sofia ini nangis. Ditanya Nabi, "Wahai Sofia, ada apa?" "Wahai Rasulullah, istri-istrimu yang lain membuliku dengan mengatakan, 'Ya bintal Yahudi, ya bintal Yahudi.'" Hei, anak Yahudi, lapo kamu jadi istri Nabi, orang Yahudi kok jadi istri Nabi? Kira-kira gitu. Dibully. Kira-kira nggih. Jenengan kalau dilapori istri begitu, jawabannya apa, Pak? Ya napa jawabannya? Koyo arek cilik ae wong di ngono-ngono kok nangis. Nah, kira-kira begitu. Itu rata-rata laki-laki begitu. Nggih. Koyo arek cilik ae wong dilokno koyo arek SD sing biasanya ngelokno bapake gitu. Padahal istri itu sebenarnya cuma pengen didengarkan saja. Ngomongnya apa didengarkan gitu. Mbah dijawab, "Oh ngono ya. Oh iya," dan seterusnya. Itu sudah senang istri itu. Tetapi kebanyakan laki-laki tidak mau mendengarkan istri. Soalnya kadang-kadang diomongno nggih remeh-remeh. Dan itu kalau jenengan ndak ngereken, itu bisa curhat ke yang lain, Pak. Itu wanita nggih. Jadi sekali lagi istri itu hanya ingin didengar. Kok jenengan dengar terus ditakoki, "Apa-apa iku mau sing sampean ngomong mau?" Ah iki sok langsung mandek terus ngamuk. Nek ngamuk terus biasanya wanita itu kalau nangis yang ditutupi apa? Napa, Pak? Ibu-ibu? Napa? Mulut, nggih. Nggih, ngoten nggih. Biasanya itu mulut ditutupi. Kalau laki-laki yang ditutupi napa? Mata, nggih. Betul nggih. Ternyata itu refleks gitu, Pak. Otomatis.
Nah, sekaligus menunjukkan, ya, sekaligus itu menunjukkan bahwa kelemahan wanita itu ada pada mulutnya. Sehingga ketika posisi dalam keadaan lemah, orang nangis itu lemah, itu kemudian berusaha menutupi kelemahannya. Jadi kelemahan wanita ada pada mulut. Sehingga kalau dia bisa menjaga mulutnya atau lisannya, dia akan selamat. Sementara kelemahan laki-laki, apa Pak? Mata, pandangan. Maka laki-laki itu akan selamat jika dia mampu menjaga pandangannya. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu apa yang disampaikan oleh Nabi atau yang dikatakan oleh Nabi kepada Sofia? Wahai Sofia, nanti kalau ada orang yang ngomong begitu lagi, bilang begini, saya adalah Sofia, ayah saya adalah Harun, kemudian paman saya adalah Musa, dan suami saya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang lebih terhormat daripada saya? Nah, ini Nabi dibela. Saya adalah Sofia, Harun adalah ayah saya, Musa adalah paman saya, kemudian Muhammad adalah suami saya. Lalu kalau sudah begini, siapa yang lebih terhormat di antara kita? Nah, maka kemudian istri-istri yang lainnya pun akhirnya diam. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah rahimakumullah, bagaimana kelanjutan daripada perang Khaybar ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.